Untirta is a government-owned university located in the province of Banten, Indonesia, located 75 kilometers from the capital of Indonesia, Jakarta, to the west, and the only public university under the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, located in Banten Province. Untirta's commitment to excellence has driven viable and vigorous international academic engagement and collaborations. Untirta has 7 faculties spread across the city of Serang, the capital city of Banten Province, and in the city of Cilegon, which is the hub of multinational companies in Banten. To support academic excellence, all buildings in Untirta are environmentally friendly, designed and attached to the sustainability principles, which are realized through the maximum use of the most innovative technology in support of academic and research activities. Strengthening the existence of Untirta nationally, the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology has appointed Untirta as the National Center of Food Security since 2019. At the global level, Untirta has taken part in the creation of knowledge, especially related to research in food security. The availability of a modern and highly innovative integrated research laboratory supports the creation of the impactful research results. As evidence of its dedication to knowledge creation and global commitment, the faculty members of Untirta have won national and international research and collaboration grants from various institutions, like the Ministry of Culture, Education and Research and Innovation, Indonesia, World Bank, British Council, USAID, Séjour Scientifique de Haut Niveau SSHN, France, Islamic Development Bank. These endeavors confirm its engagement in global research networking and cooperation. Untirta is also a home that not only acts as a place, but also as a source of knowledge, example, and virtue. Therefore, the entire academic community is obliged to uphold basic values in carrying out their duties and responsibilities, which are oriented to the 9 excellent characteristics. For example, smart, persistence, innovative and creative, visionary, proactive, open-minded, communicative, tolerant, preserving local values. A supportive and conducive academic environment and facilities have driven the emergence of young intellectuals. The students play a significant role in contributing to global academic excellence by actively participating in international academic events, like winning international essay writing competitions, international research grant, and international academic student mobility awards. Committed to enhancing the engagement of students to its academic excellence internationally, Untirta provides Tirta Yasa's International Scholarship, TRIAS. To build its international reputation, the commitment is realized by broadening and strengthening international networking and partnership, not only with universities, but also industries through research schemes. Oke, baik. Tes apakah suara aku terdengar, teman-teman? Kalau terdengar, boleh reaction-nya ya. Panitia, gimana suara aku terdengar? Oke. Baik, karena ini udah lumayan banyak dan pemateri kita udah standby ini dari tadi, mungkin langsung kita mulai aja ya, teman-teman. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat datang kepada seluruh peserta webinar dan juga pemateri yang telah bergabung secara online. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat ya untuk pagi hari ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wahidah Fajar Ardiani yang akan memandu jalannya acara webinar pada pagi hari yang cerah ini.
Dan acara ini dipersembahkan oleh mahasiswa informatika yang sangat luar biasa dedikasinya untuk menyiapkan webinar hari ini dari jauh-jauh hari dan di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana malware ini akan bekerja dan cara kita mengamankan sistem dari serangan digital yang semakin canggih. Jadi, untuk teman-teman yang baru bergabung, pastikan koneksi internet teman-teman stabil dan jangan lupa untuk siapkan alat tulis atau catatan digitalnya, karena ilmu hari ini sayang banget untuk dilewatkan dan siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik teman-teman untuk sesi Q&A nanti. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu. Yang pertama, yang terhormat kepada Kepala Jurusan Informatika, Bapak Nanang Krisdianto STMkom, dan yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Keamanan Sistem Komputer, Bapak Yulian Ansori, Skom Mkom. Yang kami hormati pemateri kita hari ini, Profesor Dr. Insinyur Supriyanto, STMSC IPM. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Webinar, Ripan Laksmana Putra. Dan yang kami hormati rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan acara ini. Dan tentu saja yang saya banggakan, seluruh peserta webinar yang sudah sangat antusias hadir dan mengikuti kegiatan kita di pagi hari ini. Selamat datang di webinar From Infection to Protection, mengenal malware dan antisipasinya, dengan tema malware dan perlindungan sistem komputer. Baiklah, untuk teman-teman peserta yang belum on cam, mungkin bisa dinyalakan kameranya, kemudian dipakai virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Selanjutnya, untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana webinar kita pada pagi hari ini kepada Ripan Laksmana Putra. Kami persilakan. Baik, mungkin cek suara dulu apakah terdengar. Terdengar, Ripan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat datang di webinar kami dengan tema From Infection to Protection, mengenal malware dan antisipasinya. Perkenalkan, nama saya Ripan Lasmana Putra. Saya salah satu mahasiswa dari jurusan Informatika Untirta. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Nanang Krisdianto, STMkom, sebagai Kepala Jurusan Informatika, dan yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Keamanan Sistem Komputer, Bapak Yulian Ansori, Skom Mkom, dan juga pemateri kita pada hari ini, yaitu Profesor Dr. Insinyur Supriyanto, STMSC, IPM, dan juga sebagai dosen Informatika Untirta. Selamat pagi, Pak. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia dan juga peserta atas partisipasinya dalam mengikuti webinar kami pada kali ini dengan penuh semangat dan antusiasme yang luar biasa. Harapannya setelah mengikuti webinar ini, teman-teman tidak hanya memahami jenis-jenis malware yang telah kita ketahui seperti virus, Trojan, ransomware, dan juga eh, malware-malware yang lainnya, tapi juga teman-teman mampu bisa menerapkan strategi pencegahan dan juga penanganan yang tepat dalam lingkungan komputasi sehari-hari. Mungkin segitu saja akhir kata. Mari kita tinggi. Selamat mengikuti webinar teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ripan Laksmana Putra atas sambutannya dan Alhamdulillah acara resmi dibuka oleh Ketua Pelaksana. Baiklah, sekarang saatnya kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi. Hari ini kita akan ditemani oleh pemateri yang luar biasa. Selamat datang Bapak Profesor Dr. Insinyur Supriyanto STM SCIPM yang akan membagikan wawasan tentang malware. Baiklah, sebelumnya kita mendengarkan materi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengenal pemateri kita yang sangat luar biasa. Maka dari itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Baiklah, sudah tertera di layar juga. CV beliau, nama Profesor Dr. Insinyur Supriyanto ST MSc IPM, tempat tanggal lahir di Sragen, tanggal 8 Mei
1976. Kemudian pendidikan memulai S1 di Universitas Brawijaya, bidang studi teknik elektro dari tahun 1994 sampai 1999. Kemudian S2 di University Science Malaysia dengan bidang studi Advanced Computer Network dari tahun 2007 sampai 2010. Dan S3 di universitas yang sama dan juga bidang studi yang sama saat S2, yaitu pada tahun 2011 sampai 2015. Dan pemateri kita pada pagi hari ini memiliki banyak sekali keahlian, diantaranya keamanan jaringan IPv6. IPv6, kemudian sistem komputer dan telekomunikasi, selanjutnya ada smart agriculture, kemudian ada mobile IPv6 dan IoT, dan juga sistem monitoring dan kontrol elektronik. Pemateri kita juga telah mempublikasikan banyak sekali jurnal, telah menulis dan juga menjadi penulis bersama dalam lebih dari 40 publikasi ilmiah bereputasi Scopus, IEEE, kemudian Telekomnika, dan juga sebagainya. Fokus pada keamanan jaringan, algoritma routing IPv6, dan sistem otomasi cerdas, dan juga kontribusi terhadap pengembangan metode mitigasi serangan cyber di jaringan IPv6 dan peningkatan performa transmisi paket data. Dan pemateri kita juga telah mendapatkan banyak sekali penghargaan. Di antaranya ada International Publication Award dari Kemenristek Dikti tahun 2016, kemudian dosen terbaik di Fakultas Teknik Untirta tahun 2018, Kaprodi terbaik di Untirta juga tahun 2018, mendapatkan Best Paper Award di Amity University tahun 2022, dan juga peneliti terbaik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022. Profesor Supriyanto ini juga akademisi dan juga peneliti unggul dengan kontribusi besar pada bidang komputer, khususnya keamanan protokol IPv6 dan juga teknologi berbasis IoT. Selain aktif meneliti, beliau juga berperan besar dalam pengembangan sistem informasi di lingkungan pemerintah dan juga pendidikan tinggi. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman pemateri kita pada pagi hari ini. Maka dari itu, jangan lewatkan kesempatan hari ini untuk menyimak dan juga bertanya untuk mendapatkan insight yang lebih baik. Baiklah, langsung saja kita sambut Profesor Dr. Insinyur Supriyanto STM SCIPM. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bapak. Oke. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini dalam keadaan sehat bisa ikut kegiatan webinar From Infection to Protection mengenal malware dan antisipasinya yang diselenggarakan oleh mahasiswa informatika Untirta. Ini penyelenggaranya himpunan ya? Atau mahasiswa aja, kumpulan mahasiswa? Mahasiswa saja Pak, per kelas Oh, kebetulan. mahasiswa. Iya. Ya. Baik, yang saya hormati Ketua Pelaksana Ripan Laksmana. Jadi sepertinya Pak Kajur sama Pak dosen pengampu nggak kelihatan ya, nggak hadir ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Para panitia yang terlibat dalam penyiapan agenda ini, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Anda karena di hari-hari libur, hari Sabtu, hari libur, dan kemudian hari Senin sudah mulai UAS, namun masih punya semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu, dalam hal ini ilmu tentang cyber security. Kemudian para peserta yang saya banggakan, yang saya hormati, para peserta ini Untirta saja atau dari mana-mana ini? Saya tidak mengenal satu persatu, tapi saya sapa. eh, Semoga Anda sekalian berada dalam kesehatan, kebaikan. Hari ini bisa mengikuti webinar Cyber Security. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Bukan hanya sisi pengetahuannya, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kemudian sholawat dan salam mari kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau orang yang juga pembelajar,
Bahkan beliau menyampaikan pesan kepada kita sekalian agar belajar dengan konsep long life education, ya, long life education, bahwa kita belajar seumur hidup. Ya, kalaupun belajar secara formal itu terbatas sampai S3, maka long life education ini tidak terbatas pada pendidikan formal. Sehingga apapun posisinya nanti, meskipun sudah lulus dari FT Untirta, teruskan untuk belajar. Ya, teruskan untuk belajar. Karena siapa yang ingin sukses di dunia, dia perlu ilmu. Siapa yang ingin sukses di akhirat, dia perlu ilmu. Dan siapa yang ingin sukses kedua-duanya, dia perlu ilmu. Ilmu itu didapat dari belajar. Oke. Maka sangat dimuliakan orang yang menuntut ilmu, orang yang suka belajar ini. Baik, teman-teman sekalian, ketika kita belajar, terkadang ada godaan-godaan yang membuat kita lemah semangat. Ada godaan-godaan yang membuat kita akhirnya disorientasi. Ya, orientasinya belajar awalnya pengen dapat ilmu, tapi ketika di perjalanan kadang-kadang ada tergoda. Nah, penggoda-penggoda inilah yang kemudian juga beraksi melalui teknologi. Bereaksi melalui teknologi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk malware. Maka pagi ini tema yang diangkat oleh panitia tentang malware, kita akan kenal malware itu sesungguhnya apa dan bagaimana kita bisa menghindarkan diri darinya. Ya, tetapi memang Anda sekalian, kita sekarang saat ini hidup di zaman teknologi, hidup di zaman global, hidup di zaman internet. Maka tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Kalau kita connect dengan jaringan, dengan internet, nggak ada yang bisa kita sembunyikan. Maka yang perlu kita ketahui bersama bagaimana malware itu, lalu bagaimana kita menyikapinya. Ya. Jadi kalau menghindarkan diri nggak mungkin. Tapi yang kita perlu ketahui bagaimana kita tidak menjadi korban. Tidak menjadi korban. Baik, saya akan share materinya. Terlihat ya. Ya, malware itu dari kata malicious software. Mungkin kata-kata mal ini sudah sering ketahuan ya, sudah sering didengar. Selain malicious software atau malware, ada yang sering terjadi itu biasanya malpraktek, gitu ya. Malpraktek di dunia kesehatan, di dunia kedokteran itu ada malpraktek. Nah, kita di dunia teknologi, di dunia networking, ada namanya malicious software, malware. Apa itu? Nanti akan kita kenal dan akan kita diskusikan ya. Tapi sebelum itu, ini mengulangi lagi apa yang sudah disampaikan oleh MC tadi tentang diri saya. Saya saat ini tercatat sebagai dosen Prodi Informatika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ya. Kemudian saya diberikan tugas oleh Pak Menteri untuk menjadi dekan di Fakultas Ilmu Komputer UTN Veteran Jakarta. Kemudian selain sudah menempuh S1, S2, S3, saya juga menempuh pendidikan profesi, yaitu profesi insinyur dari Universitas Muslim Indonesia tahun 2021. Oke. Berkaitan dengan tulis menulis, nanti bisa dilihat eh, Google Scholar saya, ya ada banyak paper yang sudah terpublikasikan. Indeks saya 14 ya. 14 itu maksudnya paling sedikit 14 tulisan saya yang masing-masing disitasi oleh 14 penulis. Oke. Baik, teman-teman sekalian, barangkali pernah dengar ada kasus seperti ini ya. Tahun lalu, tahun lalu, Juni 2024 ya. Tahun lalu Anda sudah jadi mahasiswa kan? Kalau saya lihat ini angkatan 2023 ya. Sempat ketemu saya di kelas AOK dan kelas jaringan komputer ya.
Eh, tahun 2024, tepatnya 26 Juni itu diberitakan ada pusat data nasional yang diretas. Berita ini 2026 Juni, tapi kejadiannya 17 Juni. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 14 Juni, jadi hampir 1 tahun yang lalu. Oke. Ada terjadi apa? Kalian tahu kan? Ada di Indonesia itu namanya Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia ini dibangun secara fisik namanya Pusat Data Nasional, PDN. Jadi semua data-data kita sebagai warga negara ini disimpannya di sini, di Pusat Data Nasional ini. Nah, ternyata tanggal 17 Juni 2024 diretas sehingga layanan publik terganggu saat itu. Ya. Layanan publik terganggu. Ya, saya yang langsung merasakan karena saya ASN, PNS ya, PNS. Waktu itu tidak ada proses kenaikan pangkat karena nggak datanya jadi terganggu. Ya, datanya terganggu. Kalau mahasiswa rasanya belum terlalu terganggu karena kalian memanfaatkan sistemnya, sistem universitas kan, meskipun PD Diktinya terganggu. Ya, PD Dikti terganggu. Oke, ini kasus yang pertama. Kemudian ada lagi kasus yang kedua. Ini tahun 2023, 2 tahun yang lalu. Jadi setahun yang lalu PDN, Pusat Data Nasional, tahun berikutnya BSI. BSI terkena serangan cyber. BSI itu tempat nyimpen uang, tempat nyimpen uang. Maka pada saat itu sempat bermasalah, ya, sempat bermasalah ATM-nya itu nggak bisa melayani beberapa hari ya. Ternyata di tahun-tahun sebelumnya juga pernah terjadi. Nih, tahun 2021 BRI dan Bank Jatim terganggu. Kemudian tahun 2022 Bank Indonesia. Ini skopnya skop nasional ya, skop nasional. Oke. Maka peristiwa-peristiwa ini yang seharusnya tidak terjadi perlu kita ketahui bersama apa penyebabnya dan kira-kira kalau suatu saat Anda sekalian ini kerja di bidang-bidang ini, caranya bagaimana supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus begini. Oke, baik teman-teman sekalian, tadi kejadian besarnya ya, kejadian besarnya. Untuk kejadian-kejadian kecilnya, ada laporan ini, laporan dari ID Sirti. ID Sirti, ini di lembaga di bawah BSSN, dia membuat laporan monitoring tentang anomali yang terjadi di Indonesia. Ini laporan bulan April 2025. Lihat, bulan April 2025 terdapat 548 juta 480.531 anomali. Anomali itu traffic yang nggak biasa. Ternyata ketika dihitung-hitung, ya, anomalinya itu paling banyak adalah malware. Paling banyak malware sampai 513 juta. Ini 1 bulan loh. 1 bulan. Orang Indonesia itu berapa sekarang? Coba, menurut statistik penduduk Indonesia berapa? Oke, sambil interaksi ya, biar nggak pasif ya. Penduduk Indonesia saat ini ya anggap saja 280 juta. Lah, yang malware-nya saja itu 2 kalinya. 2 kalinya orang Indonesia gitu. Belum yang lain, anomali yang lain jumlahnya ya cukup banyak meskipun tidak sebanyak si malware ini. Baik, ini realita ini ya. Ini realita karena berdasarkan laporan lembaga yang berwenang, ID Sirti. Oke. Nah, tentu kita perlu tahu malware itu seperti apa dan kemudian penanganannya bagaimana supaya kita secara pribadi dan lebih besar lagi negara kita aman. Tapi sebelum itu kita berpantun dulu ya. Beli rambutan di pasar pagi. Jangan lupa bawa keranjang. Jangan sembarang klik tautan yang mencurigai agar data pribadi tetap terpegang.
Burung nuri hinggap di dahan, terbang jauh ke pohon jati. Paham keamanan siber jadi andalan supaya aman berselancar di dunia digital ini. Ya, ini pantun pengantar. Berharap mudah-mudahan kalian paham ya, kenapa kita perlu mengetahui tentang keamanan siber. Ya. Oke, jadi berawal dari insiden, kasus kejadian secara nasional itu hampir tiap tahun terjadi. Nah, kemudian secara bulanan laporan dari ID Security bahkan 500 jutaan lebih anomali traffic. Oke. Nah, untuk menanggulangi itu diperlukan cyber army. Diperlukan cyber army. Maka pegiat teknologi informasi Pak Ono W. Purbo, mungkin kalian tahu tokoh ini, Ono W. Purbo, ini sangat terkenal di bidang teknologi informasi. Beliau rektor ITTS di Tangerang Selatan. Beliau mengusulkan ini, ada matra siber pada Angkatan Bersenjata Indonesia, ya, supaya ada bagian tertentu dari pengaman negara, yaitu tentara, itu bisa eh, menanggulangi serangan-serangan siber. Karena sekarang ini serangannya bukan hanya serangan fisik. Kalau serangan fisik terjadi banyak di Timur Tengah sana ya, tapi di dunia global serangannya itu serangan siber. Oke. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu Profesor Daniel Chen. Beliau dokter militer, pensiunan dokter militer. Beliau menyarankan kepada saya untuk meneliti atau membuka prodi, bahkan ya membuka prodi tentang AI dalam cyber security. Ya, karena cyber security ini kadang-kadang yang bekerja bukan manusia lagi, tapi AI. Baik, jadi Pak Ono W. Purbo mengusulkan ini karena pentingnya keamanan siber. Ya. Kalau bayangkan aja ini, pusat data nasional diretas. Kalau data-data kita ini dibawa orang keluar ya, dibawa orang keluar, bisa memanfaatkan untuk berbagai hal, khususnya melumpuhkan negara kita karena udah punya datanya. Oke. Teman-teman sekalian, pembahasan kita mulai dengan definisi security. Nah, saya baru tahu nih mata kuliah yang berkaitan dengan ini tadi namanya apa? Keamanan sistem komputer, Bapak. Iya, ini tiga istilah ini saya dapat dari kampus sebelah. Dari kampus ini ternyata beda lagi namanya. Ada keamanan data, ada keamanan sistem informasi, ada keamanan jaringan, yang sekarang keamanan sistem komputer gitu. Kalau menurut kalian, apa sih bedanya istilah-istilah itu? Kira-kira samakah atau beda? Nah, coba supaya interaktif, saya minta berpendapat kalian ya, terutama yang ikut mata kuliah keamanan sistem komputer, karena di slide saya belum ada. Nah, apa yang dimaksud keamanan sistem komputer itu? Silakan. Jangan MC terus yang jawab, yang lain juga boleh jawab. Sudah menjadi mata kuliah, sudah hadir di kelas, saya kira sudah pernah ada definisinya. Apa keamanan sistem komputer? Nanti saya tambahkan ke slide saya. Halo? Silakan berpendapat. Mungkin kalau menurut saya Pak, keamanan sistem komputer itu lebih luas dari ini atau mencakup tiga keamanan ini ya Pak. Jadi di komputer ini kan ada datanya juga, ada sistem informasi dari luar maupun dalam, kemudian ada jaringannya juga. Nah, sistem komputer ini mencakup dari tiga keamanan yang tertera pada PPT. Mungkin seperti itu Pak. Oh Kalau gitu ya. mungkin ada yang salah boleh Ya, ya. Baik, terima kasih. Terima kasih pendapatnya MC. Tapi saya berharap bukan hanya MC yang jawab ya. Tapi saya apresiasi lah ya. Baik, keamanan
data. Ini sebetulnya yang paling utama ini, keamanan data. Karena data, informasi itu yang diamankan. Kalaupun nanti ada keamanan-keamanan yang lain, itu sebetulnya yang dilindungi adalah data gitu ya. Maka ini yang menjadi poin pentingnya. Keamanan data ini melindungi data dari akses yang tidak sah, dari pencurian data, dari pengerusakan data, dari penghilangan data, yaitu keamanan data. Datanya yang dilindungi. Nah, data ini adanya di mana? Data ada di komputer kita. Yang kita sedang pakai ini, yang pakai laptop, pakai komputer, data ada di dalam laptopmu. Yang pakai HP, data ada di HP. HP, kemudian laptop, ini sistem komputer. HP ini komputer, ini sistem komputer. Datanya ada di dalam sini. Maka betul kata MC tadi, kalau kita ngamankan sistem komputer, termasuk di dalamnya ada data. Ya. Tapi belum tentu sistem informasi dan jaringan. Sistem informasi itu, namanya sistem informasi, umumnya dia bekerja untuk tukar menukar data. Tukar menukar data difasilitasi oleh jaringan, ya, oleh jaringan. Jadi sebuah sistem informasi itu umumnya ada jaringannya, ada data yang ditransfer melalui jaringan itu. Misalnya sistem informasi akademik Untirta, si AKAD. Si AKAD ada servernya di Upatik Untirta. Kemudian dia bisa diakses oleh mahasiswa dari Cilegon. Maka itu melalui jaringan. Yang kamu akses apa? Yang kamu akses adalah data. Ya. Maka keamanan sistem informasi ini lebih luas daripada keamanan data. Apa dia? Praktek melindungi sistem informasi dan infrastruktur pendukungnya. Ya. Sistem informasi ada servernya, ya. Kemudian ada eh, webnya, lalu ada perangkat-perangkat yang lain yang terkait dengan operasi si sistem informasi ini. Oke. Kemudian keamanan jaringan. Kalau jaringan ya jaringannya saja. Komputer dan komputer dihubungkan jadilah jaringan. Keamanan jaringan ini mencegah akses tidak sah, penyalahgunaan, modifikasi atau layanan, tapi yang dilindungi ya data juga sama. Cuman ini dari sisi jaringannya. Nah, kalau tadi disebut sistem komputer, kalau komputer berdiri sendiri, tentu belum jadi sistem ya. Kalau dia berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri, maka datanya ya data yang ada di komputer ini. Tapi kalau dia sudah menjadi sistem, tentu terkoneksi dengan yang lain. Terkoneksi itu melalui jaringan, lalu dia beroperasi atau mengoperasikan sistem informasi. Sistem informasi ada transfer data, maka jadilah terkoneksi semuanya. Maksudnya keamanan yang kita maksud ini melingkupi semuanya. Meskipun inti yang diamankan adalah data. Tapi kalau sudah masuk ke sistem komputer, tentu bukan hanya data. Ada apa? Ada perangkatnya juga. Karena perangkat juga berpotensi untuk diserang. Baik, terima kasih. Nanti akan saya tambahkan keamanan sistem komputer ya. Oke. Dalam materi keamanan, mau keamanan jaringan, keamanan data, keamanan sistem komputer, ada yang dikenal dengan CIA. Ya, CIA. Meskipun CIA ini fokusnya ya pada data, pada informasi. C adalah confidentiality. Simbolnya gambar gembok. Gambar gembok itu berarti datanya data rahasia. Karena rahasia nggak boleh semua orang tahu. Kalau semua orang tahu, padahal kita nggak tahu ada orang baik, ada orang jahat. Yang jahat yang mana, yang baik yang mana, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan. Orang jahat, kalau dia tahu data kita rahasia, dia ambil bisa digunakan untuk keperluan dia. Maka confidentiality ini menjaga kerahasiaan data.
Caranya bagaimana? Datanya dimasukkan kotak, digembok. Ya, digembok. Bukanya harus pakai kunci. Bukanya harus pakai kunci. Nah, gembok data ini namanya enkripsi. Ya, namanya apa? Enkripsi. Enkripsi ini ada yang kuncinya sama, bukanya harus pakai cara yang sama, pakai kunci yang sama. Ini namanya apa namanya? Mungkin sudah dapat pelajarannya kan? Kalau kuncinya sama namanya apa? Halo? Agar tidak MC semua yang jawab, saya panggil aja ya sambil kenalan ya. M. Faiz Bintang Pratama. Hadir, Halo? Pak. Mana suaramu? Hadir, Pak. Kalau kuncinya sama namanya apa? Pernah dengar kan? Maksudnya, Pak? Ya, keamanan ini secara umum kan namanya kriptografi, ya kan? Di dalam Iya. kriptografi itu ada confidentiality, ya kan? Supaya confident, datanya dienkripsi. Bukanya harus pakai kunci. Kalau kuncinya sama, namanya apa? Duplikat bukan, Pak? Eh? Duplikat. Duplikat. Itu kunci rumah. Itu Iya. kunci rumah. Kamu duplikat kuncinya di sama. Ya, tapi nggak apa-apa, diapresiasi sudah bersuara. Siapa lagi ya? Bagus Izin pribadi. Prof, Ya, izin Prof, siapa ini? Dekrips Emiliano Prof. Oh ya, ya, apa pendapatmu? Kalau nggak salah dekripsi ya Prof. Dekripsi itu untuk buka. Untuk Kemudian membukanya itu dekripsi. Untuk ya gemboknya namanya enkripsi. dekripsi Buka ya. dan gembok kuncinya bisa sama, bisa beda. Kalau kuncinya sama namanya apa? Untuk itu saya kurang tahu Prof. Oh, Saya kurang saya tahu tahu hanya namanya. dekripsi. Kan Ya saya kurang tahu namanya Prof. Kuncinya simetris. simetris ya, Pak. Kriptografi simetri. Simetri itu kuncinya sama. Yang dipakai gembok dan yang dipakai buka sama. Itu namanya simetris ya, simetris. Dan tidak selalu sama. Kunci bisa beda buat buka. Namanya asimetris. Kunci asimetris. Ya, pernah dengar kan? Kalau kita gembok pintu, ya pakai kunci, bukanya harus pakai kunci yang sama kan? Pintu. Itu namanya simetris. Tapi kalau dalam kriptografi, keamanan data, keamanan jaringan bisa dibuka pakai kunci yang berbeda. Namanya asimetris. Nah, sekarang saya minta pendapatnya. Kunci asimetris itu berarti kuncinya dua. Dua ini berbeda. Apa sebutannya? Tadi saya sudah sempat manggil Bagus pribadi ya. Ayo Bagus. Kamu pernah dengar nggak ada dua kunci berbeda dipakai untuk membuka gembok yang sama? Namanya kunci apa itu namanya? Kurang tahu, Pak. Belum tahu. Ada yang Belum tahu kah? tahu. Izin menjawab Pak, public dan private key bukan Pak? Iya betul, Lutfi. Terima kasih. Jadi ada public key, kunci publik, ada kunci private, kunci swasta. Nah, yang publik itu semua orang boleh punya, tapi ini dipakai untuk kunci doang, untuk bukanya pakai kunci swasta, kunci private ya, kunci pribadi. Ya, oke, itu confidentiality. Kemudian ada integrity, integritas. Ya, integritas. Gambarnya apa itu ya? Itu gambarnya apa ya? Virus ya. Integritas itu bagaimana data kalau dia ditransfer atau disimpan
data itu nggak berubah. Data itu nggak berubah. Itu integritas. Kalau confidentiality itu datanya digembok supaya orang lain nggak bisa ngambil, nggak bisa baca. Kalau integritas, orang lain boleh baca, tapi jangan berubah gitu. Berubah. Mungkinkah data berubah? Mungkin. Mungkin sekali data berubah. Oke. Contohnya apa? Saya ini menyampaikan sesuatu di webinar kali ini. Kalian mendengarkan ya. Ada berapa orang nih yang ikut mendengarkan ini? Anggap saja ada 50 orang mendengarkan. Ada 58 orang mendengarkan. Nanti pulang, kalau disuruh ngulangi bisa beda-beda. Itu berarti integritasnya berubah kalau berbeda. Integritas. Nah, data dalam konsep keamanan jaringan ini, keamanan data ini nggak boleh berubah. Data yang dikirim harus sama dengan data yang diterima. Kemudian satu lagi, availability. Dari kata-kata available itu tersedia. Tersedia, datanya tersedia dengan cepat dan tidak terstop, tidak terhenti dalam penyediaannya. Apa maksudnya? Kalau kita akses data, ya, kamu akses Yakat, akses Pada, ya, kadang-kadang nggak bisa dibuka, kadang-kadang nggak bisa diakses. Ketika tidak bisa dibuka, itu berarti nggak available. Nah, available itu menjaga supaya datanya selalu tersedia terus. Apalagi server, namanya juga server. Server itu tukang servis, tukang melayani. Kalau tukang melayani layanannya terhenti, itu berarti nggak available. Ya, ini CIA ya. CIA ini dikenal sebagai Security Framework, kerangka kerja keamanan. Oke, sekarang masuk ke malware-nya. Masuk ke malware. Inti keamanan itu tiga tadi ya. Bagaimana caranya data tetap rahasia, bagaimana caranya datanya tidak berubah, bagaimana datanya selalu bisa diakses. CIA. Nah, CIA. Ternyata ada pihak-pihak lain yang mengganggu CIA. Ada pihak-pihak lain yang mengganggu CIA. Pengganggu ini ada yang disebut hacker, ada yang disebut attacker. Hacker ini juga macam-macam. Ada white hacker, ada red hacker, ya, ada abu-abu juga ya, grey hacker. Tapi kita tidak sedang ngomongin orangnya, kita ngomongin senjatanya. Senjata yang dipakai oleh hacker atau attacker untuk mengganggu si IA tadi. Nah, salah satu senjatanya namanya malware. Malware itu singkatan dari malicious software. Jadi bentuknya itu software, perangkat lunak. Perangkat lunak yang memang didesain oleh programmernya, kan perangkat lunak yang buat programmer ya, memang didesain untuk merusak komputer, untuk merusak mengganggu jaringan atau server, ya. Dan tujuannya memang jahat. Tujuannya jahat. Orang yang buat ini tujuannya jahat untuk mencuri data-data sensitif. Kalau data sudah tercuri, berarti confidentiality-nya terganggu karena data rahasia tercuri. Kemudian dia bisa mengubah data itu lalu menampilkan data yang lain. Ini integritinya terganggu. Dengan malware juga bisa hijack sistem sehingga sistemnya terganggu, nggak bisa diakses lagi, nggak bisa melayani lagi. Itu availability-nya terganggu. Ya. Tapi memang muaranya adalah untuk dapat uang. Penjahat itu beraksi umumnya untuk dapat uang. Memang ada sih penjahat nggak pengen dapat uang hanya iseng, kadang-kadang ada juga. Nah, biasanya yang iseng-iseng ini mahasiswa yang lagi nguji ilmunya.
nguji ilmunya, dia serang-serang, tapi sebenarnya nggak bermaksud jahat. Oke. Nah, semua pelaku itu ya kemudian bisa di apa jerat dengan undang-undang ITE kalau di Indonesia ada cyber kriminal, ada undang-undang khususnya. Baik, ini dalam versi bahasa Indonesianya, kalau tadi dari versi bahasa Inggrisnya dari Google, ini versi bahasa Indonesianya, malware itu perangkat lunak, ya software, karena software dia perangkat lunak. Tapi perangkat lunak yang berbahaya, memang didesain, dirancang untuk merusak, untuk mengganggu, untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer atau jaringan. Maka keamanan sistem komputer diantaranya adalah bagaimana kita memahami tentang software yang merusak ini yang namanya malware. Oke, baik. Jadi secara definisi mudah-mudahan sudah paham ya, malware, malicious software, dia itu memang perangkat lunak yang dirancang untuk merusak, untuk mengganggu orang, untuk berbuat jahat. Oke. Lalu untuk apa sih mereka itu bikin-bikin malware segala? Ya, ada beberapa alasan mengapa mereka bikin software yang merusak ini. Yang pertama, tricking a victim into providing personal data for identity theft, untuk mencuri data, terutama data identitas. Kalau udah dapat data itu bisa dipakai macam-macam, ya, bisa dipakai macam-macam. Apa macam-macamnya? Ya mungkin Anda sudah pernah ya. Sekarang ini kita hampir nggak pernah buka SMS karena SMS itu isinya nawarin macam-macam yang kadang-kadang bermasalah. Atau WA atau Telegram biasanya. Telegram dapat bantuan sosial, gitu ya. Bantuan sosial. Ternyata ketika dibuka tersedot itu informasinya sehingga bisa dihack Telegram atau WhatsApp-nya. Oke, satu. Itu untuk mendapatkan data, personal data yang kadang-kadang dipakai untuk tindak kejahatan. Kemudian yang kedua, stealing consumer credit card. Ini kredit card data, ini untuk dapat keuntungan keuangan, keuntungan keuangan. Kemudian untuk mengontrol jaringan, ya, assuming control of multiple computer to launch DOS attack, DOS attack. Jadi untuk mengganggu jaringan. Kemudian satu lagi untuk dapatkan uang melalui cryptocurrency. Baik, teman-teman sekalian, tadi sudah saya sempat sampaikan eh, eh, data kejadian-kejadian di Indonesia, tapi ini data, tapi bukan jumlahnya yang dimaksud pada tampilan ini, tapi tren. Lihat trennya. Dari tahun ke tahun, tren malware ini meningkat terus. Meningkat terus. Dari tahun 2008 ini mulainya, startnya ya. 2008 itu kecil banget ya, kecil banget. Sampai 2024 itu sudah jutaan. Jadi untuk gambar ini fokusnya pada tren. Trennya tren naik terus. Naik terus. Kemudian ini dari laporan ID Sirti tadi, di antara malware-malware yang eh, ditemukan, diidentifikasi, yang paling banyak sampai 273 juta itu ada botnet, robot network ya, botnet. Baik, itu definisi ya. Yang itu tadi definisi. Sekarang klasifikasinya dan jenisnya. Ada apa aja sih sebenarnya malware itu? Pokoknya semua software yang jahat itu bisa dikategorikan sebagai malware. Karena itu jenisnya banyak. Ada virus, virus itu biasanya nempel pada file. Kalau kita klik file, dia bekerja. Kalau kita nggak klik file, itu dia nggak bekerja. Itu virus. Kemudian ada worm, menyebar melalui jaringan. Penggunanya nggak tahu. Nah, ini lebih berbahaya dari virus ya, worm. Kemudian ada Trojan horse. Ini menyamar sebagai perangkat lunak yang sah.
namanya sih nama aplikasi yang mungkin sudah kita kenal ya. Kemudian ternyata dia udah diubah isinya, Trojan Horse namanya. Ada spyware dari kata-kata spy untuk monitor pengguna dan dapatkan informasi. Kemudian ada ransomware, karena ini yang menyerang pusat data nasional tadi, mengenkripsi data dan meminta tebusan untuk mengembalikannya. Maksudnya apa nih? Jadi di pusat data nasional itu datanya banyak. Datanya itu dienkripsi sama dia, sehingga yang punya data sendiri nggak bisa buka gitu. Datanya sih ada, tapi yang punya nggak bisa akses, nggak bisa buka. Nah, kalau mau buka, bayar dulu dong, wani piro gitu. Nah, ini penjahat yang pengen dapat uang. Kemudian ada adware, menampilkan iklan yang tidak diinginkan. Nah ini, akhir-akhir ini kalau kita buka situs ya, laman laman yang umum lah itu, biasanya banyak sekali promosi-promosi ya, yang kita nggak kehendaki. Kemudian ada rootkit, ini menyembunyikan keberadaan malware lain dan memberikan akses administrasi. Jadi dia root itu kan jalan ya, jalan. Tapi di dalamnya ini ada malware yang lain. Kemudian ada keylogger, merekam peningkatan tombol untuk mencuri informasi, dan ada botnet yang tadi banyak tadi, botnet mengendalikan banyak komputer untuk tujuan jahat. Karena ini seperti eh, robot, tapi dia net itu network jaringan, sehingga tidak hanya satu, dia eh, semua komputer yang terkonek akan mendapatkan. Oke. Ini gambaran wakil ya. Tadi banyak ini perwakilannya. Perwakilan itu yang banyak kita temui. Yang banyak kita temui tipe-tipe malware. Lalu, lalu memang kenapa sih malware itu apa pengaruhnya di buat kita gitu ya, buat kita. Baik, ini ada beberapa dampak malware. Yang pertama kerusakan data, menghapus atau merusak file penting. Ya. Teman-teman sekalian, bisa nggak ngebayangin? Ini angkatan 2023, misalnya belum ini ya, belum skripsi, belum KP ya. Bayangkan yang angkatan atas sudah skripsi, dia buat skripsi yang itu lama, tiba-tiba filenya rusak. Tiba-tiba filenya rusak. Itu kan stres banget ya. Sudah ngerjain berhari-hari, ternyata filenya rusak. Maka bisa dibayangkan. Ini dampak buruk dari malware yang merusak data. Kemudian ada yang mencuri informasi. Kalau mencuri informasi, misalnya kita punya data kita ada nama, ada tanggal lahir, ada nomor HP, ada email dan sebagainya. Kemudian diambil sama pencuri. Lalu si pencuri ini mencuri, dia mencuri. Lah identitas yang dipakai identitas kita, bahaya ya. Identitas yang dipakai identitas kita, maka kita yang kena delik kan. Ya, maka itu bahaya. Kemudian yang ketiga penurunan kinerja sistem. Ya, sistem bagi yang punya layanan, ya, misalnya si akad Untirta tadi, sudah saatnya keluar nilai semester genap 2004, 2005, 2025. Ternyata ada serangan pada servernya, sehingga mahasiswa nggak bisa melihat nilainya dengan cepat. Ya, mahasiswa protes karena dia ingin segera tahu nilainya. Kalau udah tahu nilainya nanti bisa membuat rencana berikutnya. Nah, penurunan kinerja sistem bisa terjadi karena serangan malware tadi. Kemudian yang paling besar, dan ini untuk lembaga-lembaga yang sifatnya lembaga keuangan atau lembaga negara, kerugian finansial. Ya, finansial karena minta tebusan si penyerang tadi. Baik, ini dampaknya.
Ini rangkuman karakteristik dan dampak untuk masing-masing si malware. Untuk virus, ya virus merusak data, merusak aplikasi, bahkan merusak sistem si virus. Kemudian worm membebani jaringan karena di dalam sistem banyak sekali wormnya, kutu-kutunya banyak. Dia juga merusak sistem. Trojan mencuri data, bahkan dia bisa menginstal malware yang lainnya. Kemudian backdoor ambil alih sistem, ya, sistemnya diambil alih oleh dia. Spyware mencuri data pribadi. Rootkit ini sulit dideteksi, ya, dan kontrol penuh sistem bisa dilakukan oleh mereka. Ransomware karena tadi ngunci data, datanya bisa hilang. Data itu dipakai atau dikembalikan kalau dia sudah bayar, berarti pemerasan. Ya. Kemudian ada adware, advertisement tadi, eh, situsnya berbahaya, tapi biasanya promosi-promosinya menarik ya, sehingga kadang-kadang kita tertarik lalu klik masuklah ke sistem mereka. Baik, itu karakteristik beberapa malware dan dampaknya. Oke. Nah, lalu bagaimana penyebarannya? Malware ini kan kita nggak mendaki ya, nggak menghendaki, tapi dia tuh menyebar. Paling tidak ada 4 hal yang biasa dipakai untuk penyebaran malware. Yang pertama, email phishing. Email. Kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen, tentu punya email. Nah, di email itu kadang-kadang ada yang ngirim email, tapi dari sumber yang kita tidak kenal. Ya, tidak kenal. Untungnya ada spam. Ada spam, maksudnya ada fitur di email itu, Gmail atau Yahoo yang mendeteksi spam, spam diarahkan ke folder spam yang nggak masuk ke inbox kita. Nah, itu salah satu yang dipakai oleh penyedia untuk melindungi kita dari email phishing. Tapi kadang-kadang masih ada juga. Kemudian download dari situs yang tidak dipercaya. Nah, ini biasanya mahasiswa mencari aplikasi gratis, aplikasi gratis, jadi nyari-nyari, kadang-kadang banyak sekali yang menawarkan aplikasi gratis, tapi nggak jelas siapa mereka. Oke, kemudian perangkat USB terinfeksi, ya meskipun sekarang mungkin sudah jarang-jarang orang pakai USB, tapi masih ada ya, masih ada. Itu kalau sudah terinfeksi, lalu pindah dari komputer satu ke komputer lain, biasanya malware-nya ikut pindah. Kemudian satu lagi, eksploitasi kerentanan sistem. Sistem komputer yang kita miliki bisa jadi dia punya kelemahan. Nah, si malware ini bisa menyebar dengan memanfaatkan kelemahan sistem. Baik, kita diskusikan satu persatu. Tapi sebelumnya kita sambil istirahat dulu. Mungkin ada yang bertanya, silakan sampai di sini. Halo, adakah yang bertanya sampai di sini? Ada 65 orang. Kalau tidak ada, kita lanjut. Email phishing. Phishing itu mancing, ya, mancing. Tapi yang dipancing bukan ikan. Yang dipancing adalah pengguna internet. Yang dipancing adalah pengguna internet. Bagaimana caranya? Caranya seseorang melempar umpan kepada pengguna internet itu, bisa informasi-informasi tertentu, bisa tawaran tertentu, bisa promo-promo tertentu, ya. Sehingga si orang ini, pengguna ini, dia klik link yang disediakan oleh pemancing. Ketika sudah klik, masuklah perangkap gitu. Masuklah perangkap. Dan ternyata survei membuktikan 91% kebocoran itu berawal dari email phishing. Orangnya ngeklik link yang disediakan di email itu. Oke. Email phishing ini ada beberapa jenis. Ada spear phishing. Nah, ini menarget pada target tertentu, seolah-olah mengirimkan email dari alamat email yang asli. Ya.
email yang asli kepada pihak tertentu. Ini biasanya orang ya, orang kadang-kadang mengaku yang kita kenal ngirim email kepada pihak tertentu yang dia jadikan target. Ya. Ini spare phishing. Kemudian ada clone phishing. Kalau clone phishing ini ada email yang resmi sebetulnya, resmi. Tapi kemudian diduplikat oleh si hacker, oleh si attacker, diduplikat emailnya itu isinya diganti dengan link yang dia punya. Jadi pelengkap gitu. Kemudian ada well phishing, email yang langsung menargetkan email pejabat senior atau industri penting. Biasanya ada misalnya yang pernah terjadi dan ada korbannya di FT Untirta itu WR1. WR1 ngasih email, waktu itu bukan email tapi WA ya, WA atau SMS. Saya WR1 Untirta ya mendapatkan informasi, menyampaikan informasi bahwa Anda dosen Untirta terpilih menjadi peserta pelatihan ini. Untuk bisa mengikuti ini silakan hubungi nomor HP ini. Ya, itu mirip kayak gitu. Dan ada yang kemudian menjadi korban karena yang email itu pejabat senior, atasannya lah ya, atasannya dia klik, kemudian dituntun oleh si penyerang ke ATM, lalu ngirim uang sampai jutaan gitu. Oke. Nah, itu yang pertama, email phishing. Kemudian yang kedua, yang unduh yang tidak perlu tadi, ya. Maka perlu hati-hati ya, hati-hati unduh dari sumber yang resmi aja, dari sumber-sumber pemerintah atau sumber-sumber perusahaan yang sudah ternama. Kemudian periksa ulang ratingnya, kan ada setiap aplikasi yang ingin kita unduh itu biasanya ada komen, ada rating ya. Nah, itu pilih yang ratingnya bagus. Kemudian ada eh, upaya untuk memperbarui perangkat lunak kita. Kita punya perangkat lunak itu kalau bisa diupdate. Kalau nggak diupdate, udah lama kita gunakan, eh, kerentanannya akan terdeteksi. Kalau kerentanan terdeteksi, ada pihak lain yang bisa eksploitasi. Kemudian gunakan aplikasi keamanan, ini bisa antivirus dan sebagainya. Lalu waspada terhadap izin aplikasi. Makanya setiap komputer yang baru-baru ini ketika kita mau install sesuatu, dia nanya dulu mau lanjut apa tidak gitu ya. Baik, yang kedua, unduh tadi ya. Kemudian yang ketiga, eksploitasi. Nah, exploit. Eksploitasi ini dia mencari kelemahan dulu, kelemahan dulu. Kelemahannya bagaimana? Dia dapatkan kelemahan itu, lalu kelemahan itu dieksploitasi oleh dia. Ada beberapa jenis eksploitasi yang perlu kita kenal. Yang pertama eksploitasi jaringan. Ya, di jaringan itu kita bisa berkomunikasi sekarang saya Zoom di sini dengan kamu, dengan kalian semua. Nah, ini kan ada sistem jaringan. Tapi sistem jaringan ini bisa ditemukan kerentanannya, ada vulnerability-nya dan itu bisa dimanfaatkan oleh penyerang. Yang diganggu ini jaringannya dulu ya. Kemudian yang kedua, eksploitasi kerentanan aplikasi web. Aplikasi web itu juga mungkin ada kerentanan dan itu bisa dieksploitasi. Kemudian kerentanan sistem operasi yang kita gunakan ini sistem operasi ada Windows, ada Mac dan sebagainya itu bisa dieksploitasi juga. Kemudian eksploitasi pada perangkat lunak tertentu, ada software-software yang kita pakai itu biasanya juga bisa diintai kerentanannya apa lalu dieksploitasi. Oke. Ada juga eksploitasi social engineering. Ini kelemahan psikis manusia. Apa misalnya sekarang ini kan karena keadaan ekonomi yang agak susah, ya. Kemudian para penjahat itu tahu bahwa orang-orang yang keadaan ekonominya susah itu kalau ditawarkan dana pinjaman maka dia akan segera tergiur. Nah, sekarang ini apa namanya promosi-promosi banyak kan di YouTube ya. Itu pinjaman online, ya pinjaman online. Dia memanfaatkan situasi sosial. Kemudian ada eksploitasi fisik. Kalau fisik itu hardware-nya yang diganggu. Kemudian eksploitasi nirkabel,
Ini jaringan WiFi atau Bluetooth yang diganggu. Kemudian ada eksploitasi kriptografi. Ini kerentanan algoritma kriptografi. Kriptografi itu ada misalnya SHA-1, ada SHA-2, ada SHA-3, dan yang lainnya itu bisa punya kelemahan dan kelemahannya bisa ditemukan oleh si hacker. Baik, itu jenis-jenisnya ya teman-teman ya. Itu jenis-jenisnya. Lalu bagaimana kita bisa melindungi sistem kita dari malware? Ya. Secara umum ada 4 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, perbarui terus sistem kita dan perangkat lunak kita. Ya, karena sistem ini ketika kita sudah gunakan, dia akan dipelajari oleh pihak-pihak lain. Yang dipelajari ini untuk menemukan kerentanan. Kalau udah ketemu kerentanan, dia serang. Ya. Maka pemilik software dia update supaya kerentanannya tertutupi. Ya, maka ini saling berlomba ya, saling berlomba antara pemilik layanan dan kemudian pemilik serangan. Mana yang lebih canggih, maka dia yang menang. Tapi susahnya kadang-kadang dua-duanya ini dimiliki oleh perusahaan yang sama. Perusahaan yang sama. Apa misalnya kita punya antivirus ya, antivirus. Lalu ada virus baru. Antivirus ini kan mesti diupdate ya, mesti diupdate supaya nggak kena serangan virus baru ini. Nah, ketika sudah diupdate, nanti muncul virus baru lagi. Nah, itu kadang-kadang virusnya itu dibuat oleh pemilik antivirus juga. Baik, kemudian gunakan antivirus dan anti malware. Kemudian hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Kalau kita nggak kenal, kita nggak berurusan dengan dia, nggak usah. Kemudian backup data. Baik teman-teman. Ini strategi perlindungan secara umum. Nah, untuk email phishing saja, apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, tentu kita lihat sendernya siapa, pengirimnya siapa. Pengirimnya ini orang yang terpercaya atau tidak, itu satu ya. Kemudian yang kedua, jangan memberikan data pribadi, kecuali instansi yang yang resmi. Misalnya sekarang lagi musim PPDB di SMA, anak masuk SMA atau kalian ngisi ujian misalnya ada formulir data pribadi itu nggak apa-apa karena instansi resmi. Tapi kalau kita nggak kenal instansinya nggak perlu. Oke, kemudian hati-hati menampilkan alamat email. Tapi kalau kalau mahasiswa mungkin nggak terlalu ini ya. Kalau kayak saya misalnya di web itu ada ya. Tapi ya alhamdulillah selama ini aman dan banyak banyak sih spamnya banyak. Kemudian scan dengan antivirus, lalu jangan klik link di dalam email yang kita nggak kenal keperluannya. Kemudian melakukan optimasi keamanan website dan kalau kita menjadi pimpinan organisasi, kita memberikan penyuluhan pada karyawan. Jadi email phishing ya. Kemudian untuk menghindari eksploitasi, bagaimana caranya? Sama update sistem, kemudian pasang perangkat keamanan seperti firewall, IDS, IPS, kemudian monitor jaringan, monitor sistem, kemudian satu lagi gunakan software keamanan yang mutakhir. Karena yang antivirus lama-lama ada virus baru yang belum ada di database dia akan nyerang, akan selalu update, selalu update. Nah, masalahnya kalau update bayar ya. Eh. Kemudian untuk apa namanya menyadarkan sisi manusianya, karena untuk klik, untuk nerima ini kan sisi manusianya ya. Nah, termasuk kebocoran di pusat data itu konon katanya memang dari orang dalam, orang dalam.
Maka ini penting untuk memberikan pelatihan kesadaran keamanan. Ya, mungkin nanti bisa diagendakan informatika webinar lagi tentang eh, kesadaran keamanan keamanan siber ini ya. Keamanan siber, kesadaran maksudnya supaya masyarakat sadar. Ini bisa dalam bentuk mungkin pengabdian masyarakat, kita penyuluhan pada masyarakat tentang kesadaran keamanan siber. Kemudian sebagai organisasi harus ada pembatasan hak akses. Hak akses kamu di CAK dengan hak akses saya tentu berbeda kan. Dosen dan mahasiswa posisinya berbeda, hak aksesnya berbeda. Kemudian melakukan analisis log keamanan. Jadi ada monitoring, ada softwarenya biasanya itu bisa merekod apa yang terjadi. Dan terakhir tentu backup data. Baik, kalau yang tadi itu sifatnya prevention ya. Prevention itu untuk menghindari kejadiannya. Lah, kalau sudah terjadi bagaimana nih? Kalau sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, maka yang bisa dilakukan satu identifikasi di mana terjadinya serangan, lalu software mana yang terindikasi sebagai malware-nya. Lalu isolasi dia supaya nggak menyebar. Ya, supaya nggak menyebar. Kemudian kalau udah ketemu, hapus dia, ya, dibersihkan. Kemudian data yang terganggu dipulihkan lagi supaya layanannya tidak terhenti. Dan kemudian laporkan insidennya. Ya. Baik, saya kira demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan malware ya. Malware ada prevensi tadi, kemudian ada mitigasi. Tapi sebelum prevensi dan mitigasi, kita perlu sadar dulu. Untuk sadar itu perlu ilmu, perlu tahu, ya, perlu tahu. Maka hari ini kita mengenal malware, apa saja jenisnya, dan bagaimana dia menyebar. Harapannya kita bisa menghindari. Kalau ternyata terjadi juga, ada mitigasinya tadi. Baik, saya kira demikian. MC silakan saya kembalikan kepada MC, silakan untuk dilanjutkan ke agenda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Supriyanto STM SCIPM atas pemaparan dengan sesi yang sangat interaktif dan tentunya insightful untuk kita semua. Mulai dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia, kemudian jenis-jenis malware, kemudian dampak malware juga di kehidupan kita dan bagaimana cara kita untuk mencegahnya. Baiklah, mungkin ini pasti teman-teman di sini pada punya pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan ke pemateri kita. Boleh buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom chat Zoom atau bisa juga raise hand jika ingin bertanya secara langsung. Boleh bagi teman-teman, kita tunggu jika ada yang ingin bertanya sampai 10.22. Silakan ya teman-teman dimanfaatkan kesempatannya untuk bertanya. Baik, mungkin ini ada dua orang penanya, boleh kita keep dulu. Yang pertama boleh dari Muhammad Lutfi, boleh silahkan on mic, kemudian perkenalan dan sebutkan pertanyaannya. Baik, izin masuk. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya ingin menanyakan tentang salah satu jenis malware. Saya pernah baca ada sebuah malware yang namanya itu kan backdoor gitu ya. Yang dimana saya bingung tuh tentang backdoor ini tuh cara masuk ke dalam sistemnya itu gimana, dan kalau misalnya dia udah masuk ke dalam sistem kita itu cara prevent atau penanganan itu seperti apa gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Lutfi atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab Pak, atau mau di keep dulu pertanyaannya? Ya, mungkin ada yang lain dulu ya, silakan. Oke, mungkin boleh dari Juliano, boleh silahkan on mic dan juga perkenalan serta sebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih pada moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Emil Rusmin Depo dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Baik Prof, berbicara soal keamanan jaringan, jujur ya Prof, banyak orang awam termasuk orang tua saya itu belum menyadari itu Prof, betapa seriusnya risiko pencurian data pribadi di internet. Dan juga kayak yang Prof bilang tadi, statistik serangan cyber terus meningkat setiap tahunnya, apalagi bertambahnya jumlah pengguna internet. Nah, saya ingin bertanya Prof, menurut Prof sendiri bagaimana sih cara terbaik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat awam terhadap pentingnya keamanan data digital? Ya, itu saja kurang lebihnya. Terima kasih. Ya. Oke, satu lagi itu ada, oh ini ya yang baru nanya ini ya, Lean. Oke, Iya, Bapak mungkin ya sama satu lagi dulu, dari dua dulu kolom ya. chat. Ah, masih Oh iya, ada? boleh. Kolom chat ada dari Revanti, Dari Revanti Aunika, ya. UPN. Mungkin bisa saya bantu untuk bacakan pertanyaannya, Pak. Jadi dari Revanti ini, izin bertanya, akhir-akhir ini banyak aplikasi yang mengklaim sebagai aplikasi keamanan atau antivirus. Tapi katanya justru ada yang malah membawa malware. Nah, cara kita mengetahui apakah aplikasi keamanan itu benar-benar valid dan bisa dipercaya atau justru berbahaya itu bagaimana ya, Pak? Apa ciri-ciri aplikasi keamanan yang patut dicurigai? Mungkin itu tadi ada 3 pertanyaan dari Lutfi, Lano, dan juga dari Revanti Aunika. Mungkin Tiga dulu bisa ya, langsung itu dijawab. ada yang present tapi nanti Boleh. ya ditahan dulu ya, tiga dulu ya. Baik, yang pertama dari Lutfi tadi tentang backdoor, namanya juga backdoor ya. Backdoor itu pintu belakang, pintu belakang. Jadi dia lewatnya nggak di pintu depan. Kalau pintu depan kita tahu ya, kita tahu kemudian bisa kita halo dia. Nah, backdoor ini dia memang nanam perangkat lunak yang kita nggak tahu, yang kita nggak tahu, ya. Karena nggak tahu, maka disebutlah backdoor, jalur belakang, jalur belakang yang pengguna itu nggak tahu. Dan karena nggak tahu, aksesnya tentu ilegal, ya. Aksesnya ilegal. Nah, bagaimana cara penanganannya? Ya, cara penanganannya kita harus cari file yang malware-nya yang dimasukkan itu di mana. Kalau udah ketemu, bersihkan. Nah, bagaimana caranya? Kan kita nggak bisa nih. Makanya ada software untuk scan, nah, scan malware. Nah, ketika di-scan akan ketahuan ini. Kemudian bisa dihapus ya. Bisa dihapus. Oke. Nah, bagaimana pencegahannya? Ya, pencegahannya kalau di jaringan ada namanya firewall. Firewall ini kadang-kadang ada yang bisa mendeteksi ini paket internet ini ada kandungan software yang berbahaya atau tidak gitu. Nah, selain firewall ada namanya IPS, Intrusion Prevention System. Ya, jadi di prevensi pencegahan ya, pencegahan. Oke, jadi seperti itu ya untuk backdoor ya. Untuk backdoor jawaban saya seperti itu. Memang kita nggak tahu karena kita nggak tahu disuruh scan, disuruh scan. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, untuk penyadaran masyarakat ini ya, masyarakat. Ya, kita kan tahu ya, banyak kejadian sebetulnya. Banyak orang yang sudah terkena dan menjadi korban dari malware ini. Tapi kan namanya juga orang banyak itu ya seringkali ada yang mau paham, ada yang tidak paham. Makanya tadi saya sarankan nanti mungkin kalian mahasiswa bisa mengagendakan satu kegiatan lagi, entah itu bentuknya webinar atau pengabdian masyarakat untuk eh, apa namanya menyampaikan pada masyarakat, memahamkan masyarakat akan bahayanya cyber security ini. Makanya Pak Ono Widodo menyarankan ke pemerintah buat matra baru di angkatan di tentara itu, matra siber gitu. Nah, maksudnya yang dia menangani kejahatan-kejahatan siber ini. Saya kira itu Liano yang bisa kita lakukan ya, mungkin bisa diusulkan ke jurusan atau ke himpunan ya, ke himpunan menyelenggarakan webinar yang lebih luas, mengundang pakar di bidangnya untuk menjelaskan kepada masyarakat atau kalian sendiri ketika nanti
Kan mahasiswa akan KKN ya, akan KKN ke ke sebuah kampung atau di mana di desa. Nanti peran kalian itu menyampaikan pada masyarakat tentang bahaya siber ini, gitu. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini dari UBM, Universitas Bunda Mulia ya. Akhir-akhir ini eh, banyak yang mengklaim aplikasi antivirus, tapi katanya justru malah membawa malware. Ya, itulah yang tadi saya katakan ya. Saya katakan apa itu? Kadang-kadang namanya bisnis itu ya, ya kadang-kadang agak kejam gitu ya. Gimana maksudnya? Orang yang bikin antivirus itu yang bikin virusnya gitu. Jadi supaya antivirusnya laku, kan harus diciptakan virus yang menakutkan ya. Yang menakutkan sehingga orang beli obat kan, beli obatnya ke dia juga gitu. Ya. Maka saya nggak tahu, mungkin kalian tahu ada namanya Pak Anggoro dosen kita ya, Pak Anggoro, dan saya akhirnya ikut-ikut dia. Apa itu? Pak Anggoro ini nggak mau install antivirus di laptopnya. Kalau misalnya terserang virus, install ulang aja ini Windows-nya gitu. Install ulang. Jadi dia nggak mau pakai antivirus karena kadang-kadang ribet dan kadang-kadang ketika mau install itu terganggu ya. Oke. Lalu apa ciri-ciri aplikasi keamanan? Ya biasanya kalau dijual resmi dan kita beli itu lebih aman. Tapi kalau kita nyari yang gratisan itu justru malah ditumpangin malware-malware yang tidak kita kehendaki. Ya demikian ya, Revanti mudah-mudahan menjawab. Baik, bisa dibuka termin kedua. Oke, baik. Terima kasih, Prof. atas jawabannya. Mungkin dari Bagus Pribadi dan juga Rafli Pradita. Mulai dari Bagus Pribadi dulu, boleh perkenalan, kemudian sebutkan pertanyaannya. Ya, selamat siang, Prof. Saya Bagus Pribadi dari Universitas Al-Haria. Izin bertanya, terkait PDN yang bocor itu, tidak memungkinkan juga kan kita rakyat biasa gitu ikut terkena dampaknya gitu ya. Nah, saya ini ingin tahu bagaimana data saya bisa bocor, lalu, oh, maksud saya datanya udah sampai mana bocornya gitu. Lalu di mana bisa ditemukan data tersebut gitu. Meskipun tidak sepenting itu, tapi kita rakyat biasa juga perlu tahu lah di mana data itu sampai bocor sampai mana gitu. Terima kasih Ya, Prof. Sekian, terima kasih. ya. Oke, baik. Mungkin satu lagi untuk penanya dari Rafli Pradita. Boleh silahkan on mic, kemudian perkenalan dan juga sebutkan pertanyaannya. Silahkan. Terima kasih. Sebelumnya eh, saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya mau nanya, ini gimana sih cara kita bisa tahu kalau semisal di komputer kita tuh ada virusnya, yang virus itu tuh bisa nge-bypass kayak misalnya Windows Defender atau Windows Removal Tool yang buat malware gitu, sama yang EDR. Terus gimana sih cara pencegahannya? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin kita tutup untuk pertanyaannya dari Bagus Pribadi dan juga dari Rafli tadi kepada Bapak Supriyanto. Mungkin bisa langsung dijawab atas pertanyaan dua tadi, Prof. Ya, dari saudara Bagus Pribadi di Al-Qariyah ya. Ya, salam pada Pak Deka Jujur. Eh, Memang kita sebagai warga tidak bisa langsung akses ke sana ya. Bahkan kita pun juga sebagian kita nggak tahu lokasinya di mana sih pusat data nasional. Tapi yang jelas ada pusat data nasional, ada lembaga yang berwenang untuk mengelolanya. Memang ada dan tentu adalah bagian dari Kementerian Kominfo kalau sekarang Komdiji ya, Komdiji. Mereka yang awal dan dari sisi keamanan ada BSSN ya, ada BSSN. Oke. Kalau yang kejadian kemarin itu datanya dienkrip oleh si hacker. Datanya dienkrip oleh dia, sehingga pengguna itu tidak bisa membuka datanya sendiri, itu nggak bisa dibuka sama dia. Nah, boleh membuka, bisa membuka, saya kasih tahu kuncinya, tapi kamu bayar dulu gitu.
Jadi pemerasan ini, memang pemerasan. Nah, tentu pihak-pihak terkait segera menangani ini, memburu pelaku, kemudian mendapatkan itu, dan kemudian dari sisi pakar sendiri berusaha untuk mendapatkan kembali akses datanya, dan alhamdulillah selesai. Meskipun sempat beberapa hari data itu nggak bisa diakses. Oke. Nah, kita bagaimana? Ya, saya tidak bisa menjawab apa yang harus kita lakukan, tapi kita memang perlu tahu tentang kejadian ini. Karena tahu, ya kita hati-hati aja untuk mengeluarkan data-data kita, terutama yang dari institusi yang nggak resmi. Ini instansi resmi aja kadang-kadang begitu, yang nggak resmi apalagi ya. Apalagi, maka apalagi di media sosial, maka saran saya kepada teman-teman, narsis boleh, tapi jangan mengeluarkan data-data pribadi gitu. Ya, karena data-data pribadi kalau udah diambil orang, orang bisa berbuat apa saja terhadap kita. Ya. Oke, nah untuk yang instansi pemerintah, tentu yang bisa kita lakukan adalah menghimbau kepada pemerintah. Ya, saya tidak tahu bagaimana caranya karena kita rakyat biasa ya. Paling sebagai mahasiswa, ya bisa juga kita menyampaikan aspirasi melalui tulisan atau melalui suara-suara kita untuk agar pihak-pihak terkait ini bekerja sesuai dengan SOP yang seharusnya bagaimana. Ya. Karena seringkali beberapa organisasi yang terkena malware ini dari orangnya salah melakukan sesuatu gitu ya. Itu akhirnya terkena lah. Ya misalnya email phishing tadi, email phishing. Karyawan dapat email. Emailnya tertulis dari atasannya. Mau nggak mau dia melakukan ya. Dia melakukan. Ternyata yang ngirim email itu bukan atasannya. Ketika dia klik link itu, datanya udah tersedot ke dia. Gitu. Ini yang sering jadi korban mungkin beberapa waktu yang lalu di WA atau di Telegram ada undangan nikah ya. Dari teman kita undang nikah. Ya tak saya ini teman kita yang kirim. Tapi ketika kita klik ternyata file APK dan kemudian menyedot data-data di HP kita. Nah, itulah kejadian yang bisa terjadi di instansi-instansi yang melayani kita. Baik, saya kira demikian untuk Saudara Bagus pribadi. Kemudian untuk Raffi Pradipta, ya memang apa yang berjalan di komputer kita ini kita nggak bisa tahu karena kadang-kadang jalannya kan di dalam ya, jalannya di dalam. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya antivirus, ya, antivirus atau anti malware kita scan, ya kita scan. Ya. Tapi secara manual kita bisa masuk ke program di laptop kita itu kan ada program, kemudian di antara program itu ada program yang sedang berjalan, ya program sedang berjalan itu kita lihat itu program yang kita kehendaki atau tidak. Tapi memang yang paling aman di scan, ya di scan. Karena kalau program ini kita kehendaki atau tidak, kadang-kadang kita sendiri nggak tahu. Ada satu aplikasi itu kadang-kadang filenya banyak ya, filenya banyak. Kita sendiri nggak hafal kan filenya yang mana. Ya, maka cara yang bisa kita lakukan adalah scan ya. Tapi sebagai preventifnya kita nggak usah klik yang macam-macam deh. Apalagi promosi-promosi. Ya. Ini promosi yang paling berbahaya ini untuk remaja ini. Karena promosi-promosi gambar-gambar yang menarik. Ya, gambar-gambar yang menarik yang cenderung-cenderung ke pornografi. Nah, itu nggak usah tertarik lah. Nggak usah tertarik. Karena di situ biasanya banyak jebakannya. Baik, saya kira demikian MC jawaban saya. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Dan juga terima kasih kepada peserta yang telah aktif untuk bertanya. Kami tutup sesi Q&A pada pagi hari ini. Mungkin selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada pemateri. Dimohon kepada panitia yang bertugas untuk mempersiapkan dan juga kepada Profesor Dr. Insinyur Supriyanto, STM SCIPM, selaku pemateri dan juga yang bertugas kami persilahkan untuk dokumentasi. Mungkin saya bantu untuk dokumentasinya ya, Prof. Boleh dimulai dari 1, 2, 3.
Boleh sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih kepada panitia yang telah bertugas dan juga kepada Profesor Supriyanto. Kemudian selanjutnya nih teman-teman, setelah kita melewati sesi materi dan juga Q&A tadi, sekarang waktunya kita untuk rehat sejenak, kita ice breaking dulu dengan game yang cukup seru tapi tetap bermanfaat nih, sambil kita recall materi yang tadi telah disampaikan oleh Profesor. Kemudian bagi yang udah nggak sabar nih sama ice breakingnya apa, boleh lihat langsung ya teman-teman di kolom chat. Nah, nanti teman-teman di sana akan menemukan link untuk quizzes. Diharapkan untuk semua peserta mengikuti quizzes yang telah disediakan oleh panitia. Mungkin dari peserta bisa langsung buka kolom chat dan juga dibuka quizzesnya. Mungkin dari panitia bisa share screen. Dimohon untuk peserta segera untuk mengikuti quiznya ya, agar kita nggak kesiangan nih nanti selesainya. Boleh yuk, baru 11 nih. Yang lainnya boleh join. Oke, yuk dari 60 nih, baru 16 peserta. Boleh yang lainnya langsung diklik aja linknya ada di kolom chat. Kita tunggu sampai 10.39. 1 menit lagi. Yuk, udah setengahnya. Mungkin bisa setengahnya lagi segera untuk join. Oke, kita tunggu 1 menit lagi nih, baru 35. Yang lain boleh yuk segera join. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Oke, gimana nih? Yang udah join, apakah udah siap untuk mulai? Panitia akan mulai sebentar lagi. Siap ya? Oke, mungkin kakak panitia boleh dimulai aja quizisnya. Oke, teman-teman, mohon maaf ini ada gangguan teknis. Mungkin bisa dilanjut aja quizisnya.
Bentar sebentar ya teman-teman. Ini kuisnya di teman-teman masih jalan atau mati juga ya? Mungkin boleh direspon yang join kuisnya. Masih, oke, dilanjut aja. Kita tunggu kuisnya sampai jam 10.45 ya teman-teman. Oke nih, udah join lagi. Wah, keren banget nih Muhammad Faiz Bintang. Oke. Kita lihat yang kedua ada Diko. Oh, ini namanya nama-nama anomali semua ya. Kenapa nggak pada nama asli nih? Terus ada Mars, ada Lami Loir, kemudian ada Lupi, ada Yohanes. Coba absen yang udah selesai nih, boleh di reaction atau boleh di kolom chat nih teman-teman yang udah selesai. Udah. Wah, keren-keren nih. Berarti pada dengerin semua ya ini teman-teman. Keren banget. Oke, masih sisa sekitar 4 sampai 5 orang lagi ya. Kita tunggu sampai 10.45. Gimana nih, Arif, Damaf, Rafli? Ada kendala kah? Oke, teman-teman udah banyak yang udah ya. Mungkin coba operator di scroll ke paling atas nih, kita lihat 3 teratas siapa aja nih kita beri apresiasi. Yang pertama ada Muhammad Faiz Bintang. Wah, luar biasa. Yang kedua ada Lami Lahir. Yang ketiga ada Diko. Dan yang keempat ada Mars. Dan yang kelima ada Noni. Terima kasih nih teman-teman yang udah berpartisipasi untuk mengikuti kuis kali ini. Berarti terbukti nih teman-teman selama sesi materi itu mendengarkan dan juga bisa menjawab kuis pada sesi kali ini. Oke, teman-teman. Karena ini juga udah siang ya, jadi kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi kepada operator mohon untuk mempersiapkan dan dimohon untuk para peserta untuk menyalakan kameranya dan berikan pose terbaik kalian. Oke, aku bantu untuk hitung ya teman-teman, mulai dari slide yang pertama dulu. Mungkin di sini Profesor Dr. Supriyanto apakah masih join? Oke, mungkin oke. Sekarang kita dokumentasi ya, Pak. Saya bantu untuk hitung mulai dari yang slide pertama dulu. Operator siap ya? 1, 2, 3. Oke, sekarang yang kedua. 1, 2,
3. Oke. Yang terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada para peserta dan juga pemateri pada siang kali ini. Udah siang ya teman-teman. Oke, jadi selesai kita dokumentasi, panitia akan share link absensi di kolom chat ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengisi link absensi yang telah dibagikan. Jadi, teman-teman bisa langsung cek di kolom chat apakah sudah ada link absensinya. Jika sudah, teman-teman jangan lupa untuk mengisinya. Oke teman-teman, luar biasa sekali ya ilmu yang kita dapatkan hari ini. Mulai dari apa itu malware, kemudian jenis-jenisnya, sampai dengan cara pencegahan dan juga perlindungan data pribadi kita. Nah, sebelum kita akhiri, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah membagikan ilmunya, kemudian kepada para peserta yang telah antusias dari awal hingga akhir, dan tentu saja kepada seluruh panitia juga yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara pada pagi hingga siang kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada media partner kami, diantaranya ada Tirta FM, ada Zetizen, Event Hunter, dan juga HMIF, Himpunan Mahasiswa Informatika, yang telah membantu mendukung publikasi acara webinar pada hari ini. Dukungan kalian sangat berarti dalam menyukseskan acara pada pagi hari ini. Baiklah, saya selaku MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Akhir kata, saya Wahidah Fajar Ardiani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sukses kasih ya, Prof, terima kasih saya Alif. teman-teman. Bagi teman-teman Terima yang kasih. belum absen, boleh silahkan absen ya teman-teman. Linknya ada di kolom chat. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Selamat beraktivitas kembali. Inspired by the local values and the thoughts of the leading and intellectual figures of Banten, Sultan Ageng Tirtayasa and Sheikh Nawawi al-Battani, and fueled by the desire to contribute to the quality of Indonesia's human resources and global engagement. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, better known Untirta, officially presents through the establishment in 1981. Untirta is a government-owned university located in the province of Banten, Indonesia, located 75 kilometers from the capital of Indonesia, Jakarta, to the west, and the only public university under the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, located in Banten Province. Untirta's commitment to excellence has driven viable and vigorous international academic engagement and collaborations. Untirta has 7 faculties spread across the city of Serang, the capital city of Banten Province, and in the city of Cilegon.